ketika kita itu sumpek, ketika kita itu pusing, intinya ketika kita itu benar-benar kalut kacau pikiran kita. Karena kalau kita bicara tentang hutang, pasti efeknya itu luas sekali. Untuk yang sudah berumah tangga, bisa berdampak terhadap anak, terhadap istri, terhadap keluarga, orang tua, mertua, dan semuanya. Dampaknya luas sekali. Ya, belum ke hubungan sosial dengan tetangga, dengan teman. Ya, tentunya karena kita punya beban hutang ini tadi, itu membuat kita akan semakin kacau cara berpikir kita. Maka jangan lupa kita itu punya yang maha kuasa di dalam pribadi kita. Jadi wajib hukumnya untuk kita meyakini, untuk kita mengimani. Jadi yang ini merentah tubuh kita ini untuk melakukan pekerjaan agar dapat rezeki, yang di dalam sini juga rosonya dibawa masuk ke dalam rohnya Gusti Allah ini tadi, untuk kita mengimani bahwa kita pasti bisa dan kita akan mendapatkan rezeki untuk kita menyelesaikan tanggungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Dulur-dulur sinau urip dimanapun berada, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang selalu setia menonton, untuk yang support terus, terima kasih banyak. Pada malam hari ini saya ingin sekali sedikit kita sama-sama belajar ya tentang bagaimana kita menghadapi setiap persoalan atau permasalahan hidup ya. Nah, mungkin untuk malam ini saya lebih spesifik bagaimana kita menghadapi persoalan hidup tentang keuangan, khususnya untuk kita semua ya, dulur-dulur yang sedang mengalami kesulitan secara finansial, secara keuangan. Boleh dibilang lagi banyak tanggungan atau banyak piutang yang harus diselesaikan. Tentunya tidak semua, akan tetapi tidak sedikit pula ya yang menghadapi persoalan hidup tentang hutang piutang. Ya memang kalau bisa kita itu hidup sederhana, seadanya, tanpa harus ada beban hutang di dalam hidup kita. Akan tetapi kembali lagi, setiap orang itu punya jalan hidup masing-masing. Semua orang itu punya cara di dalam menjalankan kehidupannya, yang tentunya tidak bisa kita pukul rata atau tidak bisa kita samakan antara orang yang satu dengan yang satunya, orang yang lain dengan yang lainnya. Itu tidak bisa kita samakan ya. Yang jelas kita sendiri yang memproses hidup kita secara manusiawi, jadi ya bergantung kepada kita. Demikian pula dengan persoalan yang timbul akibat proses yang salah dari kita. Misalkan kita jadi punya hutang ya, itu bisa jadi karena memang faktor kebutuhan, bisa jadi karena faktor kita tidak bisa ngontrol pola pikir kita, bisa jadi karena suatu usaha atau pekerjaan kita yang tidak berhasil, sehingga yang tadinya kita modalnya pinjam, setelah itu karena usahanya nggak jalan, akhirnya kita jadi punya pinjaman yang harus kita selesaikan. Jadi intinya kompleks tentang hutang piutang ya. Sekali lagi, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bercita-cita untuk hidup susah, lebih-lebih punya hutang. Saya rasa tidak ada. Akan tetapi proses ya, akan tetapi keadaan inilah yang membuat kita menjadi mengalami bermacam-macam
kesulitan di dalam menjalani hidup. Salah satunya adalah yang kita bahas ini, yaitu tentang hutang. Nah, mungkin saya ingin sedikit memberikan gambaran ya, bagaimana agar hutang kita ini tidak semakin banyak, akan tetapi hutang kita ini bisa segera kita atasi, bisa segera kita selesaikan, agar hidup kita ini tidak ada lagi beban, dalam arti beban hutang ya. Kalau beban kita bicara secara umum, beban kehidupan ya tidak akan pernah bisa hilang dari kehidupan kita ya. Tinggal bagaimana kita memanage beban hidup yang kita jalani, karena semuanya kan kita yang menciptakan. Nah, kembali ke tentang hutang ini tadi ya. Kalau dulur-dulur jenengan semuanya mempunyai pinjaman atau hutang, berapapun nilainya ya, berapapun nilainya. Karena kita bicara tentang hutangnya besar, hutangnya kecil, sedikit atau banyak, itu relatif tergantung dari kita yang menjalani. Karena setiap orang itu berbeda-beda kapasitasnya, kemampuannya berbeda-beda. Jadi mungkin kalau menurut Mas Wahyu, hutang 100.000 itu sudah banyak, akan tetapi bisa jadi menurut jenengan hutang 100.000 itu kecil, jadi berbeda-beda. Makanya di video ini saya ingin sedikit kita sama-sama belajar tentang hutang ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita punya hutang supaya hutang kita itu bisa segera kita selesaikan, kita lunasi hutang kita. Hutang itu kan ada banyak macamnya. Ada hutang itu ke perorangan. Perorangan ini bisa ke individu ya, itu bisa ke teman, ke saudara, ke tetangga, ke siapapun, itu intinya yang bersifat pribadi, yang bersifat perorangan ya. Karena hubungan baik atau perkenalan sehingga kita berani untuk berhutang kepada orang tersebut. Itu yang pertama. Berarti hutang ini tanpa jaminan ya. Nah, ada hutang ke perbankan, yang mana di situ kita harus pengajuan, kita pakai jaminan dengan kontrak perjanjian piutang yang sudah disepakati bersama. Nah, terus juga ada hutang yang mungkin ke rentenir ya mungkin, atau sering disebut itu bank harian ya, bank harian atau bank mingguan atau bank titil ya. Nah, dari sini kita juga harus paham juga tentang kita berhutang kepada siapa. Karena ini sangat penting untuk kita bisa menentukan kita harus ambil langkah seperti apa. Yang jelas bukan untuk kita cari menang sendiri, akan tetapi untuk menyelesaikan dengan baik agar kita tidak salah langkah ya. Nah, mungkin saya runut saja dari awal agar jenengan-jenengan bisa paham ya, mulai dari awal sampai nanti akhir untuk menyelesaikannya. Jadi kalau saya urut dari awal, orang hutang itu kan karena kita melakukan hutang ya, karena kita pinjam. Nah, sebelum kita melangkah ke kita mencari pinjaman atau hutangan itu tadi, tentunya kan kalau bisa kita harus mempertimbangkannya dengan matang dulu. Kita pinjam ini untuk kebutuhan, untuk tuntutan, atau untuk apa? Itu harus jelas. Oke lah, misalkan kompleks nih ya untuk dulur-dulur semua. Ada yang untuk kebutuhan, ada yang untuk usaha, ada yang untuk tuntutan hidup misalkan karena gengsinya terlalu besar dan lain sebagainya misalkan. Nah, intinya adalah kita harus melakukan hutang akhirnya. Nah, setelah kita punya hutang, biasanya kita itu bingung ketika kita sudah tidak bisa nyicil atau kita tidak bisa membayar. Nah,
titik inilah yang sangat krusial, yang sangat membahayakan sekali ketika kita itu bingung, ketika kita itu sumpek, ketika kita itu pusing. Intinya ketika kita itu benar-benar kalut kacau pikiran kita. Karena kalau kita bicara tentang hutang, pasti efeknya itu luas sekali. Untuk yang sudah berumah tangga, bisa berdampak terhadap anak, terhadap istri, terhadap keluarga, orang tua, mertua, dan semuanya. Dampaknya luas sekali. Ya, belum ke hubungan sosial dengan tetangga, dengan teman. Ya, tentunya karena kita punya beban hutang ini tadi, itu membuat kita akan semakin kacau cara berpikir kita. Nah, disinilah kita dituntut untuk belajar kita itu menghadapi segala sesuatunya itu dengan penuh ketenangan. Sekali lagi, dengan penuh ketenangan, tapi tenang yang dimaksud itu bukanlah tenang kita berdiam diri, berdiam pikir, enggak. Tenang yang dimaksud adalah kita mampu mengendalikan otak kita dengan menggunakan hati kita, bahwa kita yakin kita pasti bisa menjalani ini semua dengan baik, dengan benar. Makanya, kalau kita bingung, yang ada kita akan semakin gelap cara berpikir kita. Boro-boro mau menyelesaikan. Untuk diri kita sendiri aja kita tidak tahu harus ngapain. Jadi akan semakin sulit sekali. Lebih-lebih kalau kita salah langkah. Misalkan, waduh, yang ini waktunya bayar, tidak ada, pinjam sana. Terus habis pinjam sana dipakai bayar yang ini, yang sini udah waktunya bayar lagi, pinjam lagi ke sana untuk bayar yang ini. Istilahnya gali lubang tutup lubang. Itu sangat membahayakan sekali dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah kita. Nah, lalu bagaimana caranya setelah kita tenang, ya, setelah kita tenang? Kita harus mampu berpikir hutang mana yang ya, semua hutang itu karena kita berhadapan dengan banyak orang, ya, baik itu personal, baik itu perbankan, atau termasuk juga bank harian atau mingguan ini tadi. Ya, tentunya dengan ketenangan kita itu kita akan mampu memilah mana ya yang harus saya dahulukan, mana ya yang harus saya bayar terlebih dahulu, biarpun berbagai pihak ini semuanya sudah menagih ke kita. Kita tidak boleh lari, harus kita hadapi satu persatu. Kita sampaikan kondisi kita. Apa adanya kita sampaikan. Saya rasa semua sudah ada jalurnya masing-masing. Sudah tidak zamannya lagi sekarang saling pukul, tidak zamannya lagi sekarang saling melapor untuk diambil langkah hukum dan lain sebagainya. Kalau yang diperbankan tidak semudah itu juga main sita menyita, ya, dan lain sebagainya. Tentunya semua ada prosedurnya. Makanya kita mengikuti itu semua dengan baik, dengan benar. Makanya dengan pikiran kita tenang, kita akan mampu memilah mana yang harus kita dahulukan untuk kita selesaikan atau kita bayar. Yang jelas jangan sampai gali lubang tutup lubang, kita berhutang untuk bayar hutang, ini jangan. Nah, setelah kita bisa menentukan mana yang harus kita selesaikan dulu, kan uangnya belum ada di kita, ya. Tapi penting sekali untuk kita memilah mana yang harus kita dahulukan. Nah, setelah kita tahu, oh yang ini yang harus saya dahulukan, baru nanti setelah ini saya akan menyelesaikan yang ini. Saya akan menyelesaikan yang satunya lagi. Tentunya dengan catatan kita terbuka dengan segala kondisi kita, ya. Setelah itu, kalau memang bisa kita negosiasi sampai mungkin kita selesaikan pokok piutangnya saja tanpa ada bunga, tanpa ada denda dan lain sebagainya. Kita cari solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait ini tadi. Nah, kembali setelah kita mampu berpikir dengan bijak mana yang harus kita dahulukan, wajib kita berpikir dari mana sumbernya untuk saya bisa menyelesaikan step by step, satu persatu hutang saya. Makanya tadi saya sampaikan, jangan sampai kita gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang.
Karena ini sangat bahaya sekali. Jadi hutang kita itu harus kita total semuanya, kita bekukan sudah. Jangan sampai ini bertambah. Mau 100.000, mau 1 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar, mau berapapun hutang kita usahakan jangan sampai hutang kita ini bertambah, harus beku sudah. Makanya dari pembekuan ini kita pilah satu persatu mana yang harus kita dahulukan. Selanjutnya baru kita bicara sekarang apa yang mau tak pakai bayar. Nah, tentunya secara manusiawi kita kan bekerja. Kalau kita nganggur ya kita harus bekerja. Untuk gimana caranya kita bisa mendapatkan hasil. Kalau kita punya usaha, kita harus koreksi usaha kita. Apakah usaha kita ini sudah jalan, sudah benar atau enggak manajemennya, atau usaha kita ini masih minus. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, kalau memang usaha ini masih minus dan kita lakukan perbaikan kok sepertinya sudah terlalu berat, tidak sesuai antara pendapatan dari perusahaan kita dibandingkan dengan kita harus menyelesaikan piutang kita, ya lebih baik dihentikan saja perusahaannya yang minus ini tadi. Kalau kata saya, penyakit itu kalau memang memang sudah susah sekali untuk diobati, ya harus kita bunuh sekalian, kita habiskan sekalian. Itu caranya. Akan tetapi dengan pertimbangan yang memang betul-betul sudah matang sekali. Terus ngapain kita punya perusahaan hanya demi jaga gengsi, tapi kita masih harus carikan uang untuk beresi keuangan di perusahaan kita. Percuma. Jadi lebih baik enggak punya usaha, enggak apa-apa. Lebih baik dari nol, kita mulai lagi, kita harus bagaimana. Makanya kita hitung mana yang harus didahulukan. Nah, kita juga punya akal budi, kita gunakan pola pikir kita ini tadi dengan baik, dengan benar. Kalau targetnya misalkan, oh sehari saya harus dapat sekian, sebulan saya harus dapat sekian. Kita sendiri yang harus cambuk diri kita. Untuk kita mampu mendapatkan hasil sesuai dengan target kita itu tadi. Nah, apa enggak kelamaan Mas Wahyu? Bukankah penagih-penagih ini sudah harus minta segera diselesaikan? Makanya, tadi saya sampaikan, semua wajib kita temui satu persatu, kita bicarakan dengan baik, kita sampaikan apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi kenapa kita sampai kondisinya tidak bisa bayar hutang. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik. Yang penting kita punya itikat yang sangat baik, yang sangat mulia, yaitu kita harus menyelesaikan. Karena memang itu adalah tanggung jawab kita. Dan itu haknya mereka-mereka yang memang harus mendapatkan uang dari kita. Istilahnya kudu oleh sauran utang teko awek dewi dari kita. Jadi pesan saya adalah jangan sampai utang kita bertambah, harus dibekukan. Nah, selanjutnya gunakan pola pikir kita, akal budi kita untuk kita melakukan pekerjaan, untuk kita terus berjuang supaya ibaratnya lubang ini kan nggak semakin lebar karena sudah dibekukan tadi. Ya, perlahan sedikit demi sedikit diuruki istilahnya, sedikit demi sedikit kita tutup. Insya Allah kalau jenengan-jenengan paham dengan apa yang saya sampaikan dan jenengan mampu menjalankannya, saya rasa tidak ada yang mustahil. Kembali lagi, kita bekerja tidak hanya mengandalkan otak kita, tidak hanya mengandalkan tubuh fisik kita, tidak hanya mengandalkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jangan lupa, kita itu punya yang maha kuasa di dalam pribadi kita. Jadi wajib hukumnya untuk kita meyakini, untuk kita mengimani. Jadi yang ini melakukan, merentah tubuh kita ini untuk melakukan pekerjaan agar dapat rezeki, yang di dalam sini juga rosonya dibawa masuk ke dalam rohnya Gusti Allah ini tadi untuk kita mengimani bahwa kita pasti bisa dan kita akan mendapatkan rezeki untuk kita menyelesaikan tanggungan kita atau hutang kita. Jadi itu sedikit pelajaran atau wawasan dari Mas Wahyu untuk dulur-dulur, untuk jenengan semua ya. Pada intinya adalah kita harus sabar ya ketika kita memang sedang terjatuh di dalam kondisi
keuangan yang sulit. Lebih-lebih kita punya beban hutang ya. Tetap harus sabar, tetap harus tekun ya, harus tekun di dalam bekerja. Mau usaha sendiri, mau ikut orang, tetap kita harus tekun. Dan jangan lupa pikirannya juga harus tenang. Karena ini adalah boleh dibilang ini senjata kita. Nah, kalau pikirannya sudah bisa tenang di dalam menyelesaikan setiap persoalan, ditunjang lagi dengan keimanannya, dengan keyakinannya kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita pasti bisa, kita pasti mampu ya, karena segala sumber energi yang terbesar itu ada di pribadi kita, ada daripada rohnya Gusti Allah itu tadi. Karena kalau kita mampu mendudukkan kedua-duanya bisa berjalan dengan seimbang, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Dan ini sebetulnya juga berlaku untuk segala persoalan hidup yang kita hadapi. Tapi saya lebih spesifik ini untuk menyelesaikan tentang urusan hutang piutang kita. Ya, tentunya kembali lagi setiap orang punya cara masing-masing di dalam menyelesaikan persoalan kehidupannya. Tentunya ini merupakan sebagian kecil atau salah satu daripada cara kita untuk belajar bisa menyelesaikan persoalan kehidupan khususnya tentang hutang. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk dulur-dulur semua dan semoga kesulitan apapun yang kita sedang jalani ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita senantiasa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini agar kita tidak terjatuh ke lubang yang sama dan kita mampu melanjutkan perjalanan kita ini tadi dengan baik, dengan benar, insya Allah dengan penuh keberkahan, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.